Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febrianti, NIM 105-961-106-319 dari kelas 5B Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan saya yang berjudul Pabrik Pengolahan Mie Basah Baji Minasa. Yang pertama yaitu sejarah mie di Indonesia. Mie pertama dibuat dan berkembang di daratan Cina. Mie merupakan produk makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mie dibuat dengan mesin khusus, tetapi juga bisa dibuat tanpa mesin. Proses pembuatan mie tanpa mesin memerlukan latihan yang cukup lama. Adonan tepung terigu atau tepung yang lain ditarik, dibanting dan dipelintir hingga terbentuk mie yang panjang. Di negara asalnya, mie diyakini sebagai lambang panjang umur. Uniknya, agar harapan umur panjang bisa terkabul, konon mie harus dimakan tanpa memotong helaiannya yang panjang. Jadi cukup digulung dengan garpu atau sumpit. Ini menurut Pratitasari 2007. Mie basah yang baik adalah mie yang secara kimiawi mempunyai nilai kimia yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SNI. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat praktek lapang. Praktek ini dilaksanakan di Jalan Melengkeri Raya nomor 56 Mangasa, Kota Makassar. Praktek ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan cermat terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu interview atau wawancara mendalam, merupakan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pemilik usaha serta satu karyawan bagian pengendalian persediaan bahan baku pada gudang perusahaan mie Baji Minasa di Kota Makassar untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perusahaan. Perusahaan mie Baji Minasa telah berdiri sekitar 65 tahun yang lalu. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang turun-temurun yang mulai dipimpin oleh Bapak Syairuddin selama 35 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 1983 hingga saat ini. Perusahaan ini awalnya hanya terkenal dengan produknya yaitu mie kering. Namun, seiring dengan perkembangan dan kesuksesan perusahaan ini di bidang industri, Bapak Syairuddin selaku manajer memutuskan untuk menambah jenis produk pada perusahaannya. Pada tahun 2008, perusahaan ini mulai menambah produknya. Selain mie kering, perusahaan ini juga memproduksi mie basah, kulit lumpia, dan pangsit. Penambahan produk ini pun ternyata sukses disambut dengan baik oleh konsumen. Dengan respon yang baik, perusahaan ini terus meningkatkan kualitas produksinya. Meskipun memiliki banyak perusahaan yang memiliki produk yang sama, perusahaan mie Baji Minasa mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja, dan mesin-mesin, serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Adapun proses yang dilakukan pada perusahaan usaha mie Baji Minasa yang pertama yaitu proses pembuatan mie. Yang pertama, timbang bahan-bahan sesuai takaran, larutkan semua garam dalam air atau takaran, masukkan terigu ke dalam pengadukan pada mesin pembuat mie, jalankan mesin pengaduk dan tambahkan larutan garam pada terigu dalam pengaduk. Biarkan pengadukan selama 5-10 menit. Selanjutnya yaitu jalankan mesin pengepres dan masukkan adonan dalam pengumpan antara roller, atau atur jarak roller mulai yang tebal sekitar 1 cm, kemudian semakin sempit sehingga ketebalan lembaran adonan sesuai dengan ukuran mie yang diinginkan. Pasang roller pemotong atau pencetak mie. Masukkan lagi lembaran adonan ke dalam roll pengepres. Potong mie yang terbentuk kira-kira 30 cm. Jika agak lengket, taburi dengan tepung kemudian kukus.
Selanjutnya yaitu sumber bahan baku. Menurut Bapak Syarudin, dalam memproduksi mie basah, bahan baku yang digunakan yaitu tepung terigu, garam, soda air, dan pewarna jika diperlukan. Hal yang diperhatikan dalam pemilihan bahan baku tepung terigu adalah kualitasnya. Ini dapat dilihat dari kehalusan tepung terigu, tidak berbau asing dan warnanya putih. Untuk airnya yaitu kebersihan air baik dari warna, aroma, rasa, dan bebas bakteri. Sedangkan untuk soda kue, garam, dan pewarna dapat digunakan selama tidak mencapai masa kadaluarsa. Pewarna yang digunakan adalah warna kulitnya yaitu penyimpanan bahan baku. Untuk penyimpanan bahan baku, kami menetapkan batas waktu penyimpanan yaitu maksimal 3 bulan setelah bahan baku memasuki penyimpanan. Setelah 3 bulan, kualitas bahan baku akan menurun, terutama tepung terigu dan bahan baku itu tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi mie. Selanjutnya yaitu tata letak penyimpanan. Penyimpanan mie instan di gudang diletakkan di atas paliat-paliat dengan tumpukan maksimal 8 karton berdasarkan arus FIFO atau di mana barang yang proses produksinya selesai terdahulu akan dijual ke pasar terlebih dahulu dibandingkan barang-barang proses produksi yang selesai berikutnya. Jadi dengan kata lain, barang yang masuk pertama akan keluar pertama. Pengendalian produk selama penyimpanan antara lain penggunaan sistem FIFO dengan jangka waktu penyimpanan terlama kurang lebih 3 minggu. Penumpukan karton maksimal 8 karton. Gangguan serangga diantisipasi setiap hari pada awal shift, setelah istirahat, dan sebelum karyawan pulang. Setiap minggu juga diadakan pest control. Pemeriksaan yang dilakukan di gudang adalah pada saat pengangkutan produk ke dalam truk, dan yang harus diperhatikan adalah kebersihan, penumpukan yang rapi, dan adanya terpal penutup. Selanjutnya yaitu sumber daya peralatan, ada di mana terdapat administrasi ini berupa komputer, buku nota, dan kalkulator. Selanjutnya yaitu produksi. Bagiannya yaitu mesin mixer atau campur berfungsi untuk pembuatan adonan mie basah yang siap dicetak, mesin press, mesin potong, dan transportasi. Selanjutnya yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini ada beberapa orang. Yang pertama, Rustam, pekerjaannya yaitu penanggung jawab pengadaan bahan baku. Rusli, karyawan bagian persediaan bahan baku. Kemudian Hasbullah, bagian operasional mesin atau teknisi. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu Kartia atau bagian proses produksi. Itulah beberapa hasil pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.